Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Mustafa, dosen pengampu mata kuliah Al-Qawaidul Fiqhiyah pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, berkesempatan membuat video pembelajaran. Video ini bertujuan sebagai pemenuhan tugas pada peningkatan kompetensi dosen pemula pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024. Baiklah, pada bagian isi video pembelajaran ini kita akan mempelajari atau membahas pengantar kuliah Al-Qawaidul Fiqhiyah. Nah, ada sebuah motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai mereka yang paham agama. Ada sebuah hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan di dunia dan di akhirat, maka ia akan dipahamkan dalam masalah agama. Jika kita tarik secara garis besar, Islam itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama akidah atau usuluddin, yang kedua akhlak atau adab, kemudian yang ketiga syariah dan fikih. Nah, dengan mempelajari kaidah fikih akan memahami satu aspek dalam hukum Islam yang insya Allah akan mendekatkan kita pada pemahaman akan agama. Lanjut masuk pada materi pengantar. Apa sih hubungan antara syariah dan fikih dan usul fikih? Dan jadi saya lanjut ke slide penggambaran. Di sini ada 3 istilah, ada syariah, usul fikih, dan fikih. Nah, dari definisi sebelumnya, jika kita konkretkan sebagaimana pada gambar ini kita imajinasikan, maka sejatinya syariah itu dalam arti sempit artinya sumber hukum. Nah, apa sumber hukum kita dalam Islam? Itu adalah Al-Quran dan hadis. Namun Al-Quran dan hadis ini, jika ia tetap pada tempatnya, tidak ada yang menggali hukumnya, ia tidak akan terpenuhi tujuannya sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran. Tujuannya kan sebagai hudan. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi sumber syariah ini, sumber hukum ini tujuannya adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang beriman. Nah, dalam gambar, syariah itu sebagai sumber air atau airnya yang dalam sumur. Jadi kita imajinasikan gambar ini, yang tampil ini adalah sumur. Jadi yang di bawah sumur itu adalah air, yaitu Al-Quran dan hadis. Teksnya dalam arti teks. Ya, bukan pemahaman, tapi teks. Nah, teks ini berusaha kita pahami dengan metodologi. Jadi kita akan pakai mungkin berbagai alat. Bisa jadi kalau dalam imajinasinya kita pakai timba, pakai mesin air yang ada pipanya. Nah, dalam gambar kita bisa imajinasikan ini sebagai mesin air. Jadi gambar kotak-kotak warna oranye ini kita anggap sebagai mesin air dan yang biru itu adalah pipanya. Nah, kita asumsikan ada 2 orang yang mengambil air dengan jalan yang berbeda. Jadi, mulai dari pipa sampai kepada penampungan atau air atau gelas, itu namanya usul fikih. Jadi, semua alat yang dipakai di sini adalah usul fikih. Begitu juga dengan semua campuran, itu adalah usul fikih. Bagian dari usul fikih. Nah, terus pertanyaannya di mana fikihnya? Fikihnya adalah produk hukumnya. Jadi, air yang dalam sumur tadi, setelah diproses melalui berbagai alat, kemudian dicampur dengan ilmu-ilmu yang lain, maka nanti akan lahir suatu produk hukum. Ya, misalnya airnya tadi dicampur dengan bubuk teh, nanti akan jadi air teh. Nah, tentu saja karena ini produk hukum, akan ditentukan bagaimana hukumnya. Nah, ulama atau mujtahid nanti akan merumuskan bahwa hukumnya bisa jadi misalnya halal dan enak begitu. Ternyata ulama atau mujtahid yang lain punya cara lain dalam merumuskan air tersebut. Ia campur misalnya dengan bubuk kopi sehingga lahirlah air kopi. Dan menurut dia ini juga halal dan enak. Begitu. Mungkin di waktu yang lain atau di kesempatan yang lain ada ulama lain yang mencampurnya dengan bubuk susu sehingga lahir air susu begitu. Nah, kesemuanya itu membuktikan mengapa fikih itu dinamis. Mengapa fikih itu berbeda-beda? Karena tergantung dari usul fikih yang ia gunakan. Intinya, selama ia punya dalil dan selama ia punya metodologi usul fikih yang benar, yang diakui, yang telah paten dalam ilmu usul fikih, maka insya Allah kita mengakui bahwa itu adalah hasil fikih produk hukum yang diakui. Nah, terus pertanyaannya di mana kaidah fikihnya? Karena pada gambar ini yang ada hanya fikih. Nah, sejatinya kaidah fikih itu adalah rumusan fikih. Jadi, ya kaidah itu secara bahasa artinya dasar atau fondasi. Jadi nanti akan ada fikih yang dirumuskan menjadi sebuah kaidah. Yang mana itu fikih yang umum. Jadi sebagaimana definisi kaidah fikih oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadzair, bahwa kaidah fikih itu adalah hukum yang umum yang meliputi cabang-cabangnya, meliputi juz'iyahnya. Maksudnya ada sebuah fikih, air teh ini, ya ternyata punya cabang-cabang atau jenis teh yang lain yang mirip. Jadi bukan hanya satu jenis teh, tapi ternyata banyak teh-teh yang lain yang belum ditentukan hukumnya bagaimana. Karena benar bahwa air teh yang lain itu punya kesamaan dasar asas yang sama dengan air teh yang telah ditentukan hukumnya dalam gambar ini bahwa hukumnya halal dan enak, maka hukum pada air teh yang lain itu misalnya ternyata ada air teh kotak, teh botol, teh melati, atau bahkan green tea misalnya,
yang esensinya sama dengan air teh yang ada dalam gambar, maka hukumnya pun nanti akan mengikut. Jadi kaidah fikih itu hukumnya tinggal dipasangkan. Jika cocok ya mengikut hukum kaidah, jika tidak cocok maka kita cari kaidah yang lain yang cocok begitu. Oke, saya kira sekian untuk materi video pembelajaran ini. Sebagai penutup, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.